Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eno Ajeng Puspita Rahayu, NIM 4011800037, kelas ESA. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Nanang. Pertanyaan yang pertama, identifikasi kembali ciri-ciri yang menandai kapitalisme. Ada 3 ciri-ciri pokok yang menandai kapitalisme. Yang pertama, berkembangnya kelas kapitalisme yang dengan kekayaan uangnya dapat membeli tenaga kerja dan sarana produksi untuk memproduksi barang dagangan di pasar. Yang kedua, kelas kapitalis menyukai semua sarana produksi yang penting dalam perekonomian masyarakat dan membatasi akses bebas pekerja terhadap sarana-sarana produksi, sehingga pekerja harus menjual tenaga kerjanya kepada kapitalis. Yang ketiga, maksimalisasi keuntungan melalui produksi yang dikuasai sepenuhnya oleh kapitalis. Pertanyaan yang kedua, sebut dan jelaskan kembali tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Tahap-tahap perkembangan kapitalisme ada 4. Yang pertama, kapitalisme murni. Ciri-ciri yang menandai kapitalisme murni yaitu yang pertama, kepemilikan dan pengendalian swasta atas sarana produksi yaitu modal. Yang kedua, aktivitas ekonomi yang digerakkan untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, sistem pasar yang mengatur aktivitas ekonomi. Yang keempat, pengambilan keuntungan oleh pemilik modal. Yang kelima, pelaksanaan kerja oleh tenaga kerja yang merupakan agen bebas. Tahap yang kedua yaitu kapitalisme industrial, dicirikan oleh seperangkat hubungan sosial antar kelas yang memungkinkan kelas yang satu yang menguasai kapital melakukan eksploitasi terhadap kelas sosial yang lain. Selanjutnya, tahap kapitalisme yang ketiga itu ada kapitalisme monopoli, ditandai dengan terjadinya pemusatan ekonomi, penguasaan pasar oleh sejumlah kecil perusahaan besar, bukan persaingan sejumlah besar perusahaan kecil. Dalam fase ini yang terjadi proses pemisahan modal finansial dan produktif. Dan tahap yang terakhir yaitu kapitalisme lanjut atau post kapitalisme atau disebut juga dengan istilah late capitalism. Istilah late capitalism berasal dari mazhab Frankfurt dan menunjuk pada bentuk kapitalisme yang datang dalam periode masyarakat modern dan kini sedang mendominasi era postmodernisme. Menurut mazhab Frankfurt, late capitalism ditandai dengan 2 ciri esensial yaitu jaringan kontrol birokrasi dan interpretasi kapitalisme negara. Sementara itu, Jameson menambahkan versi late capitalism dengan elemen-elemen baru postmodernisme, yakni yang pertama, munculnya formasi-formasi baru organisasi bisnis yang bersifat multinasional dan transisional yang melampaui tahap kapitalisme monopoli ala Lenin, yakni melampaui batas-batas nasional. Yang kedua, internasionalisasi bisnis melampaui model imperialisme lama. Dalam tata dunia kapitalisme baru, korporasi multinasional tidak terikat pada suatu negara tapi mempresentasikan sebentuk kekuasaan dan pengaruh yang jauh lebih besar ketimbang satu negara manapun. Internasionalisasi ini juga berlaku dalam pembagian kerja yang memungkinkan eksploitasi yang terus berlanjut terhadap para pekerja di negara-negara miskin guna mendukung modal multinasional. Selanjutnya yang ketiga, dinamika baru yang tak seimbang dalam perbankan internasional dan pertukaran saham, termasuk utang dunia kedua dan ketiga yang sangat besar. Mulai struktur perbankan yang seperti itu, perusahaan multinasional dunia pertama mempertahankan kontrol mereka terhadap pasar dunia. Sekian penjelasan jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.